Assalamualaikum, hai para pejuang dapur dan juga pejuang cuan. Ini saya mau berbagi kisah tentang Klaper Tat. Ini salah satu produk yang punya kayak emotional bonding dengan saya gitu kan. Jadi saya tuh udah mulai bikin Klaper Tat di tahun 2005. Kebayang ya udah berapa lama nih gitu kan. Nah, kalau teman-teman suka karakter Klaper Tat yang tidak terlalu creamy tapi masih enak dengan tingkat kemanisan yang nggak terlalu manis dan juga nggak enak, dan satu lagi ini arahnya ke arah Kawarnoa taste gitu ya. Jadi saya lama di Manado kan, jadi ngerti lah taste-nya seperti apa gitu yang di sana. Simak tayangan ini, jangan di skip dan saling support dengan cara like and subscribe di YouTube channel Emi Resna saja. Ini adalah kanal berisi tutorial masak, ide usaha dan juga sharing inspirasi. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya ya. Untuk resepnya kali ini saya tidak tuliskan di description box, tapi bisa langsung diikuti dengan cara menonton videonya secara lengkap. Oke. Yang pertama siapkan dulu, ini saya pakai kenari. Jadi sekitar 30 gram, ini disangrai aja. Teman-teman jangan skip kenari ini ya. Memang banyak sih yang sekarang memakai kayak almond gitu kan. Saya juga beberapa tahun terakhir juga pakai almond gitu. Tapi sebenarnya kalau di Manadonya sendiri itu lebih banyak pakai kenari gitu ya. Lanjut siapkan juga 500 ml susu cair. Nah, ini kita siapkan di kayak teflon gitu ya, yang bentuknya cekung lah. Ini kita nanti akan rebus susu cairnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan itu adalah bubuk kayu manis. Kalau teman-teman pakai yang kayunya bisa, itu malah lebih enak gitu ya. Pakai yang udah praktis seperti ini juga bisa, nggak ada masalah. Ini hanya untuk memberikan flavornya, aromanya biar lebih kuat gitu ya. Tambahkan juga air kelapa sekitar 300 cc, 300 ml gitu ya. Lalu kita nanti akan panaskan. Jadi sampai nanti cairan atau larutan susu ini mendidih gitu ya. Terus kita timbang untuk gula. Saya pakai takaran 180 gram. Ini tesnya beneran nggak manis ya. Maksudnya nggak yang terlalu manis banget gimana tuh, enggak. Jadi teman-teman silahkan kalau mau disesuaikan boleh gitu ya. Kalau saya pakainya 180 gram. Nah, ini kita udah mulai untuk memanaskan larutan susunya gitu ya. Nah, saya sambil mau cerita nih. Jadi Klaper Tat itu saya tuh ya pertamanya jualan itu ya Klaper Tat. Waktu itu masih di Jakarta Selatan ya. Saya masih kerja, terus mulai kepikir gitu ya, pengen pengen usaha apa gitu. Nah, Klaper Tat itu adalah satu produk yang beneran punya emotional bonding dengan saya, karena pas itu tuh lagi masih amatiran gitu ya. Dulu saya tinggal di Manado tuh malah nggak pernah masak gitu kan. Pas pindah ke Jakarta malah pengen masak Klaper Tat. Aneh tapi nyata. Oke, lanjut, tadi ditambahkan sejumput garam. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk tepungnya. Saya pakai tepung custard 40 gram, kemudian maizena 50 gram, dan juga tepung terigu 50 gram. Nah, tepung ini nanti kita akan larutkan dulu dengan air kelapa. Kita ambil air kelapa lagi sekitar 300 cc. Nah, lalu kita aduk-aduk ya, kita campurkan dengan yang tepung tadi. Ini usahakan jangan sampai bergerindil. Jadi beneran harus halus ya. Nah, nanti meskipun nanti kita akan saring, tapi usahakan ketika diaduk-aduk seperti ini semua tepungnya itu terlarut gitu ya. Kalau teman-teman pengen lebih kental bisa tambahkan custardnya jadi 50 gram, tapi kalau saya dengan takaran yang tadi udah cukup gitu ya. Sambil nunggu larutan susunya mendidih, kita akan cerita lagi ya. Jadi waktu itu saya tuh iseng banget gitu naruh iklan. Kalau dulu kan belum ada WhatsApp, belum ada sosial media yang terlalu heboh seperti sekarang ya. Jadi waktu itu lewat internet gitu kan. Saya tulis saya menerima orderan Klaper Tat cita rasa Manado gitu. Terus ada yang order dong. Saya sampai kaget, ini bener gak sih? Serius gak sih? Kalau mbaknya masih inget bisa kontak saya. Dulu dia kerja di Bank Mandiri Jakarta gitu. Oke, lanjut dulu ya. Larutan yang udah tadi kita campurin. Nah, kita saring seperti ini supaya tidak ada bagian yang bergerindil gitu ya, supaya teksturnya tuh bisa halus kayak gitu. Terus aduk-aduk cepat aja seperti ini. Nah, nanti dia akan mulai mengental gitu kan. Teman-teman bisa terus aduk aja, jangan khawatir. Tapi kalau saya
sebenarnya lebih suka pakai langsung whisker gitu ya. Jadi pakai whisker tuh akan bikin dia kayak teraduk lebih cepat dan tidak ada yang terlalu menggumpal. Karena kita suka takut kan, aduh nanti ini menggumpal gimana nih, takut terlalu gede apinya, padahal nggak masalah gitu kan. Oke, sekarang kita coba pakai whisker aja seperti cara saya ya. Cuma nanti kalau pas makainya tuh ngaduknya nggak usah heboh, istilahnya santai aja. Yang penting dia nggak sampai yang rusak bagian lapisan bawahnya teflon yang kita pakai gitu ya. Nah, sekarang kita ganti spatulanya dengan whisker gitu ya. Nah, ini cara saya. Apinya api kecil aja, tapi diaduk seperti ini, kayak ngaduk itu kayak ngambang. Tapi ini efektif banget untuk membuat larutannya itu nanti kayak jadi lebih rata dan minim gumpalan gitu ya. Nah, ini tahapannya teman-teman. Ini sampai nanti dia, sebenarnya tahap ini adalah untuk mematangkan tepung gitu kan. Jadi kita hanya menunggu sampai nanti dia mulai ada gelembung-gelembung gitu kan. Itu artinya tepungnya sudah matang. Sama kalau kayak teman-teman ngebikin kue sus lah. Nah, kayak gitu kan. Jadi kalau udah tepungnya matang, ya itu udah cukup gitu. Nanti kalau sudah, kita siapkan untuk tahapan selanjutnya. Ini ngaduknya nggak heboh ya, pokoknya agak-agak ngambang gitu lah. Yang penting dia merata dan kelihatan ya, istilahnya teksturnya tuh jadi halus kayak gitu. Lanjut lagi yang cerita tadi ya. Nah, mbaknya itu adalah kerja di Bank Mandiri yang ada di Jalan Merdeka Barat gitu. Dia bilang dia butuh makanan yang nggak biasa dan dia suka klaper tart katanya gitu kan. Begitu lihat iklannya langsung order deh. Dulu kita masih belum percaya ya, ini orangnya beneran order nggak, nanti bayarnya gimana. Itu bener-bener yang wow, soalnya dia itu langsung pesen tuh 100 cup. Jadi itulah orderan pertama saya yang menginspirasi saya untuk akhirnya melanjutkan passion di bidang kuliner. Nggak nyangka juga sih, karena pendidikan saya juga dulu kan farmasi ya, jadi nggak yang terkait sama masak-memasak gitu. Seru pokoknya guys. Kita lanjut ya. Nah, kalau sudah kita siapkan margarin. Ini jumlahnya sekitar 150 gram. Nah, kadang-kadang ada yang suka menambahkan butter. Kalau saya bilang nggak perlu, karena aromanya justru akan menjadi bukannya lebih yang enak banget, itu bukan. Justru nggak kayak agak beda dari yang kawanwa taste gitu ya. Yang saya bilang ini beneran teman-teman nggak perlu pakai butter, cukup pakai katakanlah blue band cake and cookie atau palmia yang ada campuran butternya sedikit tapi bukan full butter gitu ya. Ini diaduk-aduk aja sampai rata. Nah, kemudian kita nanti akan tambahkan telur gitu ya. Kalau telur di beberapa referensi kan ditambahkannya satu persatu. Kalau saya udah, namanya kita pengen nambahin kuning telurnya kan, udah dikocok aja bareng baru dimasukin. Jadi deh, jangan khawatir gitu ya. Nah, ini kita aduk dulu yang dengan tambahan margarin. Terus kalau sudah, nanti kita tinggal siapkan yang kuning telurnya ya. Jadi kita butuh sekitar 6 kuning telur. Nanti kita siapin dulu. Terus kalau saya biasanya di kuning telur itu saya kasih sedikit taburan kayu manis juga gitu kan. Nah, beberapa kadang kalau lihat resep gitu ya di tempat lain itu saya lihat ada yang nambahin vanilla ekstra. Kalau saya bilang itu juga nggak perlu, karena taste-nya klaper tart ini memang arahnya ke kayu manis gitu. Jadi intinya kita berusaha membuatnya tuh yang bukan sejadul mungkin sih, tapi mendekati aslinya kayak gitu. Ini dia 6 kuning telur, dikasih sedikit kayu manis bubuk, langsung dikocok aja pakai garpu gitu kan. Nah, langsung kita akan tambahkan ke dalam adonan yang tadi sudah dikasih margarin. Nah, seperti ini kita langsung akan tuang langsung 6-6-nya ya. Jadi nggak perlu satu persatu, teman-teman bisa langsung aja, karena memang kebutuhannya yang enak tuh ya sekitar 6 butir kuning telurnya itu gitu kan. Nah, kayak gini. Ini hanya nunggu sedikit waktu aja supaya adonannya tidak terlalu panas, itu aja. Karena kalau panas biasanya takutnya nanti malah mateng deh gitu kan. Udah tinggal diaduk-aduk aja. Kalau untuk pengadukan yang kedua ini bisa selang-seling ya, bisa menggunakan whisker atau juga spatula seperti ini. Pokoknya dia sampai homogen gitu ya. Nanti kalau sudah, kita langsung akan siapkan untuk proses pemanggangannya.
Nah tadi kan kedenger ya ada suara oven. Nah di tahapan ini saya sudah mulai menyalakan ovennya. Proses untuk kelapa tart ini kan memakai Au Mary Bain ya, Au Bain Mary atau Au Mary Bain, pokoknya gitu ya, steam bake gitu kan. Jadi modelnya adalah teman-teman pakai loyang yang dikasih air gitu kan, nanti atasnya baru pakai loyang yang lain. Kebetulan kalau ini saya bikin yang family pack, jadi ukuran pakai aluminium foil besar yang 18x18, terus nanti tinggal ditaruh di loyang yang tanpa sambungan gitu ya. Nanti kita akan lihat prosesnya. Nah tahapannya kemudian kita akan berikan isian gitu, kita siapkan dulu ada kismis yang direndam, terus ada juga kelapa yang udah dikerok ya kayak gini. Nah ini yang saya bilang, jadi saya mendingan lebih suka kalau untuk family pack pakai yang aluminium foil yang udah ukurannya yang besar kayak gini gitu ya. Jadi kita nggak perlu pakai beberapa tambahan alas atau yang dalam proses steam bake itu kan nggak boleh langsung bersentuhan dengan airnya, bener nggak? Nah kalau pakai aluminium foil kayak gini lebih cepet dan aman kayak gitu. Ini langsung kita tambahkan lagi kelapa gitu kan. Nanti setelah kelapa kita beri kenari yang sudah kita sangrai tadi gitu kan. Terus baru untuk kombinasi rasa asamnya itu didapat dari kismis. Nah untuk kismis juga jangan lupa harus direndam dulu pakai air panas, meskipun nggak lama, tapi cara itu efektif supaya tekstur kismisnya jadi bagus, jadi lembut gitu, nggak yang terlalu keras gitu ya. Untuk kelapanya tadi saya pakai kelapa 2 butir, ini cukup banget kalau untuk yang family pack seperti ini ya. Tinggal disesuaikan aja, mau dibanyakin gitu juga boleh gitu ya. Ini tadi kenari yang udah kita cincang setelah disangrai gitu kan, tinggal tabur-taburin aja sesukanya. Semakin banyak emang semakin enak, karena emang jodohnya kelapa tart itu kenari. Nggak percaya? Kalian coba deh. Nanti bisa dibandingin kalau misalkan dikasih almond sama kenari itu taste-nya memang berbeda banget gitu ya. Nah jangan lupa kalau untuk kismis begitu direndam, tiriskan dulu ya airnya. Baru kita tambahkan ke dalam isian dari kelapa tart ini. Mau dihitung juga boleh, ganjil genap bisa. Kebanyakan bikin onde-onde ya, jadi pasalnya tuh ganjil sama genap gitu. Nah ini tadi kan adonannya masih ada lebihan ya, jadi nanti kita akan bikin yang versi small gitu ya, kecil-kecil, cup-cup kecil. Pokoknya sayang jangan dibuang gitu, mendingan tetap dibikin tapi pakai tempat-tempat yang lain kayak gitu. Nah ini kelihatan nggak teksturnya tuh emang lembut banget. Dan tadi jangan lupa di tahapan menyaring adonan tadi yang larutan tepungnya, jadi supaya hasilnya itu memang nggak bergerindil dan ya kelihatan lembutnya kan. Bener nggak sih? Ini kita ratain aja, jangan khawatir nanti dia akan luber, enggak. Jadi karena dia teksturnya jadi akan lebih sedikit memadat aja, supaya nanti kita akan tutup dengan adonan putih telur atau mereng gitu ya. Nah ini yang sisanya sedikit ini saya bikin di cup-cup kecil gitu ya. Oke lanjut, kita sambil nunggu proses ovennya, kita siapkan dulu untuk adonan putih telurnya. Ini saya karena nggak pakai cream of tartar, saya selalu pakai lemon gitu ya. Tinggal tambahin aja, sama ada sekitar 3 sendok makan, saya pakainya gula pasir aja, nggak usah gula halus gitu ya. Terus tinggal diaduk aja sampai teksturnya nanti jadi kayak kental gitu. Ini paling butuh waktu sekitar biasanya 7-10 menit sudah settle gitu ya. Yang penting jangan masih ini ya, apa ya bilangnya ya, dia tuh harus yang agak kalau mixernya kita naikin itu, kita angkat, dia tuh nggak gampang jatuh gitu. Kalau masih cepet jatuh jangan, nanti biasanya akan flat banget untuk topping atasnya gitu ya. Nah ini lanjut lagi dulu sampai nanti didapatkan konsistensinya yang udah pas untuk dijadikan kayak topping gitu ya. Oh ya, untuk waktu panggangnya itu saya karena pakai kemasannya agak besar, pakai sekitar 20-25 menit dengan suhu 180 derajat. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Tapi tadi loyangnya dikasih air, baru dimasukin yang tadi kita udah taruh di loyang atau aluminium foil gitu ya. Nah pengerjaan
yang untuk adonan putih telur ini adalah ketika masih menunggu proses oven, jadi nanti bisa langsung kita terusin prosesnya, tidak harus menunggu gitu ya. Ini sebentar lagi akan mulai apa sih saya bilang, mengental gitu ya, jatuhnya lama gitu dah pokoknya. Pasti teman-teman udah tahu lah, udah jago ya. Ini juga pakai mixer biasa aja, hand mixer sederhana, itu malah sangat membantu gitu ya. Nah ini lihat nih, kalau diangkat dia udah nggak gampang jatuh gitu ya. Jadi nanti ini adalah tujuannya untuk dijadikan lapisan atas dari kelapa tart yang tadi udah kita panggang separuh jalan gitu ya. Nah ini dia prosesnya. Ini yang sudah keluar dari oven. Terus ini yang kecil-kecilnya masih ada lebihan 6 cup, lumayan. Nah sekarang kita akan taruh untuk topping putih telurnya ya. Kalau saya sih tinggal di spread gini aja pakai spatula. Kalau misalkan teman-teman mau pakai kayak piping bag dan squid itu bisa, nggak ada masalah. Mau dibentuk-bentuk apa gitu juga boleh, sesuaikan selera aja. Kalau saya yang penting tujuan utamanya adalah untuk menutup lapisannya. Nah usahakan jangan ada yang kelihatan ya. Jadi memang ini tujuannya untuk membantu. Mungkin kalau dipikir-pikir sekarang sih udah ketahuan ya, tujuannya untuk membuat kelapa tartnya tidak kering. Jadi ada lapisan pelindungnya lah gitu kira-kira. Nah seperti ini. Nah kalau untuk tahapan mengoven sesudah ini saya pakai airnya tuh nggak terlalu banyak. Jadi memang sengaja kayak dibuat biar kayak pemanggangannya lebih bagus gitu. Nggak, maksudnya nggak. Pokoknya kalau yang tahapan ini saya nggak pakai air yang sebanyak ketika proses steam bake pertama gitu ya. Airnya pokoknya hanya untuk mungkin ketika prosesnya selesai airnya habis gitu ya, kira-kira kayak gitu. Ini tinggal diacak aja. Tapi nanti supaya dia nggak flat, teman-teman bisa tambahkan ini, taburin kismis lagi, terus lebihan yang ada kenarinya taburin lagi juga gitu ya. Kalau mau ditambah keju juga bisa. Kalau saya nggak usah gitu ya, benar-benar sesuai aslinya kayak gitu. Terus jangan lupa taburkan bubuk kayu manis supaya aromanya semakin saling menguatkan gitu ya. Kayak apa aja saling menguatkan. Kalau udah, untuk extend kedua ini dipanggang suhu 180 derajat kurang lebih 15 menitan lah. Sambil dicek ya, nanti kalau udah mulai dia agak atasnya mulai kalau dipegang tuh agak kaku, nah itu berarti sudah kayak gitu ya. Prinsipnya nanti kalau ini keluar ke suhu biasa tuh dia akan mulai agak keras gitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kok masih lembek atau gimana. Nanti begitu udah 15 menit itu warnanya tuh akan berubah jadi kayak gini, kecoklatan. Menurut saya sih itu sudah cukup gitu ceritanya. Oke, ini sudah jadi. Kebetulan ini adalah pesanan dari Mbak Ica. Terima kasih Mbak Ica sudah order. Nunggu didinginkan baru kita akan kirim gitu ya. Pengen tahu nggak seperti apa sih rasanya? Yuk cek yang ini. Nah yang ini adalah kelapa tart yang kemasan kecil-kecil yang tadi itu kan. Nah tapi terus ini sudah disimpan di kulkas kurang lebih semalaman gitu ya. Nah ini saya coba kita rasain gitu kan, seperti apa sih gitu. Jujur ya kalau saya tuh gini, tiap kali nyoba kelapa tart itu selalu ya rasanya tuh sama gitu dengan ketika saya bikin tahun 2005. Kebayang ya, udah berapa lama tuh berarti. Jadi memang saya bilang ada konsistensi rasa yang didapat dari resep ini gitu kan. Terus saya udah mulai mungkin setahunan terakhir ya, itu akhirnya saya kembali lagi menggunakan kenari. Dulunya sempat saya ganti dengan almond gitu kan, karena juga saya variasi pakai durian, itu juga enak. Tapi kalau yang originalnya tuh istilahnya mending teman-teman pakai kenari deh. Ada rasa yang nggak bisa digantiin oleh selain kenari. Gimana ngomongnya ya? Pokoknya kenari itu kayaknya jodohnya kelapa tart. Jadi jangan diganggu gugat ya kayak gitu. Dan adanya kismis itu bikin kompleksitas rasanya tuh jadi kayak lebih enak. Ada semua gitu. Ada asamnya sedikit dari kismis, terus ada rasa unik dari kenarinya dan juga adonan kelapanya gitu kan. Pokoknya teman-teman harus coba deh. Bisa pakai resep apa aja atau mungkin melihat
informasi yang udah saya tayangkan di YouTube channel ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.